Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam untuk kita semua. Kami dari kelompok 1, terima kasih atas kesempatannya pada malam ini, sehingga kita dapat berkumpul untuk membahas sedikit tentang studi kasus yang berkaitan dengan pembelajaran dan pertumbuhan pada balance scorecard. Pada malam ini, saya tidak presentasi sendiri, melainkan dengan teman-teman saya, bersama saya, Dimas. Halo, selamat malam. Ada Khairunisa. Halo, selamat malam semuanya. Lalu ada Iis. Halo, selamat malam semuanya. Ada Nurholis. Ya, halo, selamat malam semuanya. Ada Rashid. Selamat malam semuanya. Ada Rifin. Halo, selamat malam teman-teman. Dan terakhir Ilham. Halo, selamat malam. Oke, untuk topik pembahasan kita yang pertama, itu berkaitannya dengan sejarah pada PT Permata Hijau Group. Slide pertama. Sejarah PT Permata Hijau Group. PT Permata Hijau Group adalah sebuah perusahaan manufaktur yang bergerak dalam bidang industri pengelolaan kelapa sawit yang didirikan pada tahun 1984. Dengan bisnis inti di perkebunan kelapa sawit. Perusahaan ini memiliki kegiatan pokok untuk mengelola bahan baku mentah menjadi produk jadi yang siap untuk dijual. Untuk slide selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya Dimas. Silakan Dimas. Baik, terima kasih atas penjelasannya, Wildan. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pengertian perspektif pembelajaran dan pertumbuhan pada PT Permata Hijau. Perspektif pembelajaran dan pertumbuhan mengidentifikasi kapabilitas perusahaan yang harus dilampaui untuk mencapai proses internal yang lebih unggul dalam menciptakan nilai bagi para pelanggan dan pemegang saham. Tujuan di dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan yaitu menyediakan infrastruktur untuk mencapai tujuan dari ketiga perspektif balance scorecard lainnya, dan sebagai pendorong untuk mencapai hasil yang baik sekaligus mendorong perusahaan menjadi learning organization dan memicu pertumbuhannya. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Saudari Nisa. Ya, baik. Terima kasih sebelumnya sama Mas Dimas. Di sini saya akan menjelaskan perspektif pembelajaran dan pertumbuhan menekankan pada 3 kapasitas, yaitu yang pertama adalah kapabilitas karyawan, yang dimana pengukuran kemampuan karyawan melalui 3 pengukuran, yaitu yang pertama kepuasan karyawan, perputaran karyawan, dan produktivitas karyawan. Yang dimana dalam perspektif pembelajaran pertumbuhan ini, kita mempertimbangkan aspek yang paling penting, yaitu ada 3 aspek, yaitu manusia sebagai tenaga kerja, sistem atau pengelolaan perusahaan, dan prosedur kerja organisasi, yang dimana kita sebagai perusahaan berperan penting untuk pertumbuhan perusahaan untuk waktu yang lama. Dan yang kedua di sini ada kapabilitas sistem informasi, yang dimana peningkatan kemampuan sistem informasi berarti memberikan informasi yang lebih akurat dan tepat waktu pada karyawannya, yang dimana setiap informasi yang diberikan itu adalah nyata atau jelas. Dan berikutnya ada motivasi. Di sini motivasi adalah jika kita suatu perusahaan tidak memberikan motivasi kepada karyawannya, maka perusahaan atau sistem perusahaan tersebut tidak akan berjalan dengan lancar. Maka dari itu, perusahaan harus bertindak atau bekerja sejalan dengan tujuan yang dilakukan, yaitu seperti keuangan, pelanggan, proses bisnis internal, dan pembelajaran dan pertumbuhan yang dilakukan. Selanjutnya akan disampaikan oleh Iis Darwanti. Baik, terima kasih atas penjelasan yang telah disampaikan oleh Korinsa. Selanjutnya saya akan menjelaskan mengenai metode balance scorecard yang diterapkan dalam PT Pertama Hijau Palm Oleochim 2. PT Pertama Hijau Palm Oleochim 2 adalah dengan cara mengaplikasikan metode balance scorecard dalam mengukur kinerja perusahaan dengan mempertimbangkan aspek-aspek keuangan serta non-keuangan.
Evaluasi baik atas masalah-masalah ini diharapkan mampu menjadi solusi yang tepat untuk mengoptimalkan peningkatan atau pertumbuhan kinerja karyawan pada PT Pertama Hijau Palm Oleo Kim 2. Dengan balance scorecard, perusahaan juga menjadi lebih tahu sejauh mana pergerakan serta perkembangan yang sudah dicapai oleh perusahaan tersebut. Serta penelitiannya menggunakan perspektif pembelajaran serta pertumbuhan tolak ukur untuk menjadi objek evaluasi dan perhatian, yaitu karyawan, kemampuan sistem informasi, dan juga motivasi, serta memperdayaan dan pensejajaran. Berikutnya akan dijelaskan oleh Nur Khalisa. Terima kasih. Ya, baik. Terima kasih Saudari Iis. Di sini selanjutnya saya akan membahas tentang studi kasus yang berada di PT Permata Hijau Palm Oleo Unikim 2, yaitu karyawan sering melakukan keterlambatan untuk hadir ke kantor. Hal-hal tersebut dapat mengganggu produktivitas perusahaan karena karyawan yang kurang bertanggung jawab terhadap pekerjaannya. Sanksi yang digunakan pada PT Permata Hijau Palm Oleo Unikim 2 ini adalah pemberian surat peringatan atau SP kepada karyawan akibat pelanggaran disiplin atau kesalahan ringan yang dilakukannya. Pemberian SP ini diatur dalam Undang-Undang Ketenagakerjaan Pasal 161. Surat pemberitahuan ini diberlakukan selama 6 bulan. Dan di mana dalam masa tersebut, orang yang melakukan pelanggaran dalam masa pengawasan, jika yang melanggar dapat memperbaiki tindakannya, maka di masa tenggang 6 bulan surat pemberitahuan dapat dicabut atau dihilangkan. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Saudara Rashid. Baik, terima kasih untuk Nur Halisa. Saya akan menjelaskan tentang pertumbuhan pada PT Permata Hijau Palm Oleo Kim 2. Kepada PT Permata Hijau Palm Oleo Kim 2 agar tetap mempertahankan serta meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan karyawan dengan baik, serta tetap selalu memperhatikan kesejahteraan karyawan di dalam perusahaan untuk memperoleh kinerja yang baik. Di sini mungkin saya akan sedikit membahas meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan karyawan. Di sini saya ingin membacakan tentang pertumbuhan. Pertumbuhan itu berkembang. Jadi kalau misalkan sudah berkembang, dia itu tidak akan berubah. Jadi kalau misalkan pertumbuhan dan perkembangan itu dia dua-duanya sangat korelasi lah ya, selalu terhubung. Di sini saya mengutip kata dari Permatasari di 2018, pengembangan karyawan merupakan kegiatan yang bermaksud memperbaiki dan mengembangkan sikap, perilaku, keterampilan, dan pengetahuan para karyawan sesuai dengan keinginan perusahaan. Di sini juga di slide-nya tertulis memperhatikan kesejahteraan karyawan, karena kesejahteraan karyawan sangat dibutuhkan dalam meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan karyawan itu sendiri. Baik, selanjutnya akan dilanjutkan oleh Arifin. Baik, terima kasih Rashid. Di sini saya akan melanjutkan tentang pembelajaran pada PT Permata Hijau Palm Oleo Kim 2. Jadi pembelajaran adalah inovasi perusahaan untuk mengembangkan tujuan dan ukuran yang mendorong pembelajaran perusahaan. Investasi tidak berwujud merupakan aset strategis yang dapat menciptakan keunggulan kompetitif yang berkelanjutan dan secara positif mempengaruhi pembelajaran. Dari sini ada kata investasi tidak berwujud, jadi saya akan menjelaskan sedikit apa sih itu investasi tidak berwujud. Jadi investasi tidak berwujud ini bisa dilihat secara langsung, tidak bisa dilihat secara langsung, maaf, seperti kendaraan atau gedung perusahaan. Namun bukan berarti ekstensinya tidak ada. Aset ini memiliki tak terlihat ternyata sangat penting bagi suatu perusahaan. Adanya aset ini akan menambah nilai suatu perusahaan. Jika perusahaan memiliki banyak aset, termasuk aset tidak berwujud, artinya nilai perusahaan pun semakin tinggi. Kemudian saya akan memberikan contoh dari aset tak berwujud ini. Yang pertama ada aset tak berwujud hak cipta. Hak cipta merupakan hak yang terbilang eksklusif. Pasalnya, hak ini diberikan kepada seorang pencipta terhadap hasil karya yang ia buat.
hak ini bisa diperjualbelikan sesuai dengan kesepakatan yang berlaku. Yang kedua ada contoh aset tak berwujud merek dagang. Merek dagang ini merupakan hal yang tak jauh beda, seperti hak cipta. Hak aset tak berwujud ini juga termasuk dalam hak kekayaan intelektual. Biasanya, merek dagang hadir berupa desain, logo, ataupun simbol untuk mewakili suatu bisnis atau perusahaan. Simbol tersebut juga bisa memiliki nilai jual serta kegunaan yang tidak terbatas. Jadi dari studi kasus yang dilihat menyatakan investasi tidak berwujud sangat berpengaruh positif terhadap pembelajaran dan pertumbuhan. Terima kasih. Saya dilanjutkan. Baik, terima kasih Mas Arifin. Selanjutnya saya akan menyampaikan kesimpulan dari pembicaraan kita hari ini. Kesimpulan yang pertama yang saya dapatkan dari pembicaraan kita hari ini yaitu jadi PT Permata Hijau ini di sini kita kaitkan dalam perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Nah, perspektif pembelajaran dan pertumbuhan itu di PT Permata Hijau ini gunanya untuk apa? Yaitu gunanya untuk mencari tahu bagaimana kapabilitas perusahaan untuk menciptakan nilai yang baik bagi pelanggan dan pemegang saham. Jadi perspektif pembelajaran dan pertumbuhan ini digunakan mampu nggak sih nih PT Permata Hijau nih untuk menciptakan nilai yang baik bagi pelanggan dan pemegang sahamnya. Kemudian yang jadi fokusnya dalam PT Permata Hijau Palm Oleo ini ada 3, yaitu fokusnya kapabilitas karyawan, kapabilitas sistem informasi, dan juga motivasi. Ketiga ini difokuskan untuk menciptakan nilai yang baik bagi pelanggan dan pemegang saham tadi. Nah, kemudian selanjutnya ada tolak ukur. Tolak ukur yang dilihatnya ini yaitu yang pertama ada kemampuan karyawan, yang kedua ada kemampuan sistem informasi, dan yang ketiga ada motivasi, pemberdayaan, dan juga pensejajaran. Demikian kesimpulan yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya saya serahkan kembali ke Mas Wildan. Terima kasih. Oke, terima kasih atas penjabarannya studi kasus pada PT Permata Hijau Group yang telah teman-teman jelaskan. Semoga apa yang kami sampaikan dapat bermanfaat untuk teman-teman semua, dan satu lagi jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon dimaafkan. Akhir kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.